Selamat pagi Bapak dan Ibu, kelihatannya sudah bergabung semua, gembira sekali hari ini. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat, baik semua. Selamat pagi. Luar biasa kita berkumpul di sini dari Aceh sampai Ambon, dari Kalimantan sampai Jawa. Gitu. Jadi saya serasa punya keluarga se-Indonesia ini dalam ruangan Iya ini. Benar. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, di hari kelima ini tidak terasa, atau mungkin saya yang tidak terasa ya, Bapak Ibu mungkin rasanya berat ya. Merasa happy terus Pak Bahtiar. Enggak Pak, kita senang Pak, kita happy. Nah, kita fasilitatornya yang kita senangi, mantap tuh. Sesi asinkronus ya hari kelima ini sudah mulai menukik ke materi yang lebih esensial lagi, bagaimana mempraktekkan materi-materi itu sudah merujuk ke arah ke sekolah masing-masing. Nah, di hari yang berbahagia ini kita akan bicara tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, di lanjutan yang kemarin. Ya. Sebelum mulai kita baiknya berdoa dulu, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala jadi melancarkan segala urusan kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan diberikan kesehatan dalam melaksanakan perjuangan besar kita ini. Piket hari ini siapa ya? Ayah Amir. Oh, Ayah Amir. Baik, Ayah Amir, persilakan. Kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan harapan dan tujuan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ayah Amir. Emang Aceh itu udah luar biasa ya, Serambi Mekah kelihatan dari peserta kita, dari Pak Amir nih ya. Baik ya, Bapak dan Ibu, tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, itu mungkin sudah tidak asing ya bagi kita bahwa di sekolah itu ada kurikulum operasional sekolah. Ini tujuannya adalah membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, biasanya khusus kalau SMK ini kurikulum operasional itu implementatif ya, yang menjabarkan kurikulum inti bidang program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensial internal sekolah dan dunia kerja. Nah, sebelum kita masuk materi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, apa sih kalau gambaran menurut Bapak Ibu semua tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan itu? Kalau sekarang disingkat KOSP ya, kira-kira apa kira-kira yang gambaran Bapak dan Ibu? Izin barangkali saya Pak Bahtiar. Ya, silakan Bu Diana Sari. Ya, jadi yang saya pahami kalau KTSP itu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian KOSP ini kurikulum operasional satuan pendidikan mungkin lebih menitikberatkan kepada profil pelajarnya sendiri gitu. Jadi disesuaikan dengan mungkin seperti yang kita ketahui bahwa misalnya pola pendidikan untuk anak-anak di Pulau Jawa jelas berbeda, untuk anak-anak di Pulau Kalimantan mungkin seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada kearifan lokalnya. Jadi dioperasionalkan sesuai dengan gitu karakter peserta didiknya, begitu mungkin ya Pak Bahtiar. Oke, Bu Diana Sari, luar biasa. Kita ke Ambon dulu mungkin, Bu Jiliana. Kira-kira KOSP itu apa? Kurikulum operasional sekolah itu menurut gambaran Ibu?
Kalau menurut saya mungkin ke kurikulum operasional sekolah itu disusun oleh kurikulum dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Oke, makasih Bu Oleh Juliana. sekolah Ya. tersebut dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Itu mungkin menurut saya. Iya. Ya, Ada saya lagi mungkin? Pak Bahtiar. Siap. Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan itu suatu kurikulum yang dibuat oleh sekolah berdasarkan sebagaimana dijelaskan oleh Bu Diana Sari tadi adalah dimulai dari kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, kemudian diturunkan menjadi fase-fase, kemudian capaian dan tujuan setelah visi misi yang ditetapkan oleh pusat. Maka di sini masing-masing sekolah itu yang prinsipnya sederhana, kemudian fleksibel dan variatif. Dia ada 3 komponen: kompetensi, materi, kemudian variasi, konten, konten dan variasi. Maka oleh sebab itu, bagaimana kata Bu Yana tadi benar, ini operasional disesuaikan dengan lingkungan sekolah, dengan kemampuan siswa. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain kan berbeda. Ya, maka oleh sebab itu kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan capaian, dengan prinsip profil Pancasila tidak bisa dihilangkan. Dan sekarang istilahnya fase-fase, misalnya fase A, SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B. Kita SMA mulai fase E, SMK. Fase E itu kelas 10. Maka fase F itu kelas 11 dan 12. Saya kira itu. Maka oleh sebab itu fase-fase itu kita harus pahami masing-masing fase ada tujuan dan capaian yang berbeda. Saya kira demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Amir. Kita ke Kalimantan dulu nih, Bu Aisyah. Oke, terima kasih Pak Bahtiar ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan sekarang ya. Jadi menurut saya kurikulum itu harus berpusat kepada peserta didik. Lalu yang kedua bersifat kontekstual. Jadi sesuai dengan kehidupan yang terjadi sekarang. Jadi kalau sekarang kan musim pandemi. Jadi kurikulum ada penyederhanaan juga ya. Lalu sesuai dengan tadi benar kata Ibu Diana ya, dengan karakteristik peserta didik. Jadi gitu menurut saya Pak Bahtiar ya. Mantap tadi dari Pak Amir, juga Bu Diana, Bu Juliana, juga materinya sangat menarik hari ini kita membahas tentang kurikulum. Oke, gitu aja Pak Bahtiar. Baik, ini sepertinya sudah pada menguasai semua ya. Kita penyegaran saja ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa saya tarik dari pendapat Bapak Ibu semua tadi, bahwa satu, karakteristik sekolah itu harus diperhatikan. Yang terpenting lagi adalah bagaimana agar kurikulum ini berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, supaya lebih fokus lagi saya izin menayangkan presentasi saya. Nah, habis ini nanti kita akan coba berdiskusi ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bapak, sudah Ya. Pak Bahtiar ya. Baik. Nih, ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Beberapa sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Ya. Nah, pembelajar itu harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar.
serta kepentingan peserta didik. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada setiap tahapan ini, terutama dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Karena kunci utamanya adalah membentuk nanti bagaimana karakter siswa itu adalah menjadi yang berkarakter Pancasila dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, betul apa yang dikatakan oleh Bu Aisyah, Pak Amir, Bu Diana, bahwa harus kontekstual. Kontekstual itu apa maksudnya? Menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi harus mengikuti karakteristik pendidikan. Kalau masyarakat di perkotaan dengan masyarakat yang di pesisir, itu karakteristiknya berbeda. Nah, dalam penyusunan operasional kurikulum operasional juga harus memperhatikan demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konteks sosial budaya dan lingkungan, ya. Misalnya kalau di Aceh lebih kuat kental sosial budayanya itu merujuk pada agama, maka kurikulum operasional sekolah juga harus menguatkan potensi lokal ini. Dan yang berikutnya nih bagi SMA itu bagaimana dalam kurikulum itu juga dunia kerja dan dunia industri itu diperhatikan, karena tidak bisa kita pungkiri tujuan dari SMK itu adalah bagaimana mendidik anak-anak kita itu supaya bisa berkarir dan mencari kerja selain berwirausaha. Nah, prinsip yang berikutnya adalah esensial. Nah, maksud esensial itu apa? Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Ya, jadi apapun itu ada di dokumen. Jadi di dalam dokumen itu terbaca, terlihat. Kemudian yang terpenting lagi supaya dapat dipahami itu bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau mengutip yang sudah ada di naskah lain. Nah, misalnya kalau CP, struktur kurikulum dan lain-lain tidak perlu lagi dilampirkan dalam dokumen operasional itu. Sehingga nanti esensial aja yang kelihatan, yang penting-penting saja, yang utama saja, dan bahasanya harus lugas. Ya. Berikutnya, akuntabel ya, akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus berbasis data dan fakta atau aktual. Jadi aktual keadaan sesungguhnya. Itu. Yang berikutnya lagi adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini ya harus melibatkan stakeholder lain, pemangku kepentingan, antara lain komite satuan pendidikan yang kita kenal dengan komite sekolah, kemudian orang tua, organisasi atau sentra-sentra misalnya, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Tetapi di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya, kalau untuk madrasah dan sebagainya. Nah, dan tidak lupa bahwa dalam prinsip pengembangan kurikulum itu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah acuan bagaimana dalam menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan. Nah, di dalam profil Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernara kritis, dan kreatif. Nah, ini mungkin sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Nah, penjelasan dari profil pelajar Pancasila ini dari kurikulum sekolah itu bahwa tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Kemudian benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan oleh sekolah. Nah, itu bagaimana prinsip dan pengembangan kurikulum operasional di sekolah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Tapi jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan, kita gali lagi ya. Tapi ingat waktu kita terbatas, hari kelima ini beberapa jam lagi kita akan melaksanakan ibadah Jumat ya. Mungkin dibatasi beberapa pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin punya pertanyaan atau menguatkan apa yang saya sampaikan, silakan, atau menceritakan pengalaman-pengalaman di sekolah tentang kurikulum operasional ini, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Baktiar. Sudah ditayangkan prinsip-prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi dari 6 prinsip tersebut saya lihat kalau ini betul-betul terlaksana di satuan pendidikan, maka karakter anak sekarang akan berubah sehingga demo-demo tidak akan terjadi, berjalan menurut orientasinya masing-masing. Namun demikian kita mengharapkan ini para guru dulu harus menjadi teladan, terutama dalam hal disiplin, kemudian membuang sampah, karena dari hal yang kecil. Nah, maka oleh sebab itu saya kira sepakat kita beranjak dari guru dulu, memperbaiki diri sebagaimana profil Pancasila. Saya kira demikian Pak Baktiar. Oke, terima kasih Pak Amir. Mungkin ada lagi yang lain. Bu Diana. Ya, Bu Diana Sari sudah tunjuk tangan tuh. Terima kasih Pak Baktiar. Jadi ini tadi pertanyaannya tentang profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Saya sinyalnya agak terputus, mohon maaf. Jadi yang menurut saya urgensi kepentingan kita mengajarkan profil pelajar Pancasila kepada guru-guru memang sudah sangat urgen ya, karena kita merasa bangsa kita meyakini gitu bahwa kita telah kehilangan jati diri, hampir kehilangan jati diri, bukan telah ya, hampir kehilangan jati diri itu harus kita atasi dengan melakukan sosialisasi secara masif tentang profil pelajar Pancasila kepada seluruh guru-guru yang ada di Nusantara ini, karena kita melakukan ini dengan penuh kesadaran ini adalah kebutuhan gitu untuk menjawab, ini adalah solusi untuk menjawab hal yang terjadi di lapangan gitu, sehingga apa yang kita usahakan sekarang kita harapkan gitu ya dapat berdampak untuk peserta didik yang akan menjadi generasi yang melanjutkan gitu proses pengisian kemerdekaan Indonesia, supaya kita tidak kehilangan, nggak jadi kehilangan jati diri bangsa kita, begitu mungkin Pak Baktiar ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Diana Sari, luar biasa. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Bu Siti Aisyah atau Bu Juliana?
Silakan Bu Siti Aisyah mungkin sudah. Silakan. Pak Baktiar, berhubung mungkin Bu Yuliana itu terputus mungkin. Itulah kelemahan kita di daring ini, kadang-kadang sinyalnya. Apalagi di Aceh lebat kali hujannya Pak. Mulai dari Banda Aceh sampai ke Aceh Utara lebat kali hujannya. Mudah-mudahan tidak banjir, itu aja. Oke, jadi kami kira prinsip-prinsip itu perlu disosialisasi guru-guru sekarang kadang-kadang Bapak. Ini untuk membentuk mindset guru dulu. Karena ada kesan sekarang robah menteri, robah kurikulum, ini apalagi yang berubah, kan itu mindset guru sekarang. Maka oleh sebab itu saya kira sekarang perubahan mindset itu sangat penting itu dulu. Ini Bu Aisyah sudah tunjuk tangan, saya cukupkan di situ. Oke Bu Titi. Ayo Bapak, karena mama teman. Oke, makasih Pak Amir. Ya, ini penutup mungkin Bu Siti Aisyah. Tadi benar kurikulum tadi kan berdasarkan kontekstual ya Pak Bahtiar, berpusat pada peserta didik, lalu juga bersifat esensial. Ya, itu. Jadi benar kata Ayah Amir, memang kita perlu perubahan mindset guru ya, supaya guru ini juga menjadi teladan. Jadi dia bisa mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain tentang kurikulum operasional satuan pendidikan ini yang berdasarkan sasaran profil pelajar Pancasila. Itu menurut saya Pak Bahtiar ya. Makasih luar biasa materinya Pak Bahtiar. Saya jadi belajar banyak dari teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah, luar biasa. Jadi kerja keras kita sekarang adalah merubah paradigma. Jadi mari kita bersama-sama merubah paradigma yang lama itu kita bangun. Jadi sudah ini adalah perjuangan, itu bukan hanya sekedar hanya pelatihan lagi. Setelah pelatihan ini tentunya kita akan mempraktekkan, memperjuangkan bagaimana materi-materi yang kita pelajari, bagaimana nih hal-hal yang kita dapatkan dalam pelatihan ini agar bisa kita praktekkan. Jadi Bapak dan Ibu semua adalah bagian dari orang-orang yang akan memperjuangkan itu, merubah paradigma, dan bukan hal yang mudah itu merubah paradigma. Tetapi saya yakin melihat semangat dan kemampuan Bapak dan Ibu semua, kita akan bisa menularkan, bisa akan menginsert pemikiran-pemikiran ini ke dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi bahwa setelah ini nanti kita masih ada kegiatan-kegiatan di LMS, silakan dikerjakan nanti. Mudah-mudahan lulus semua, dan sudah saya baca, sudah saya lihat pekerjaan-pekerjaan sebelumnya sudah luar biasa ya. Tinggal beberapa hari lagi, Bapak Ibu semangat ya. Langsung nanti mengerjakan, sudah dibagi di LMS itu, silakan perhatikan kelompok. Kita bagi 2 kelompok besar aja, kelompok A dan kelompok B. Itu ya. Nanti nama-namanya sudah di sana. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi, berdiskusi. Dari saya cukup sekian. Selamat melaksanakan ibadah ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Pak Bahtiar, terima kasih teman-teman. Pak Bahtiar, Ayah Amir, Ibu